Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Nur Habib, 3 digit NIM terakhir 103. Saya dari kelas praktikum D, program studi teknologi irigasi otomasi dari Universitas Diponegoro. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kontrol motor listrik dan simulasi pada CAD/SIMU. Yang pertama, konsep dasar kontrol motor listrik. Jadi secara sederhana, kontrol motor listrik adalah sebuah pengendalian yang mengatur bagaimana sebuah motor bekerja. Bayangkan sistem ini sebagai pengendali utama yang fungsinya sangat luas, mulai dari sekedar menyalakan dan mematikan hingga tugas yang sangat penting seperti melindungi motor dari kerusakan serta mengatur seberapa cepat dan ke arah mana motor berputar. Nah, kita bisa lihat nih untuk penerapannya sistem ini pada berbagai tempat seperti pada konveyor, pompa air, mesin-mesin pabrik, lift gedung hingga sistem HVAC. Nah, semua ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menciptakan efisiensi energi, menjaga keamanan lingkungan kerja dan memastikan motor listrik terlindungi. Nah, untuk komponennya yang pertama ada saklar. Jadi saklar adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan aliran listrik dalam suatu rangkaian. Nah, hal ini memungkinkan kontrol manual terhadap daya keperangkat. Kemudian ada MCB atau Miniature Circuit Breaker. Jadi MCB ini dirancang untuk melindungi rangkaian listrik dari dua kondisi berbahaya. Yang pertama ada kelebihan arus, yaitu arus yang terlalu tinggi untuk waktu yang lama, dan hubung singkat atau lonjakan arus yang sangat besar tiba-tiba. Dan ada kontraktor. Jadi kontraktor adalah saklar yang digunakan untuk mengalihkan aliran daya listrik yang sangat besar. Nah, kontraktor ini biasanya digunakan pada aplikasi industri seperti motor listrik, pemanas, dan pencahayaan daya tinggi. Selanjutnya ada relay. Jadi relay berfungsi sebagai saklar listrik yang dikendalikan oleh sinyal listrik lain yang lebih kecil. Nah, ini memungkinkan sirkuit daya tinggi dikendalikan oleh sirkuit kontrol daya rendah. Relay ini sangat penting dalam otomatisasi dan sistem kontrol seperti sistem keamanan otomotif atau pengontrol industri. Selanjutnya ada overload relay, itu melindungi motor dari beban yang berlebih. Terakhir ada timer. Jadi timer adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengontrol operasi peralatan listrik berdasarkan durasi waktu, yang memungkinkan otomatisasi proses yang membutuhkan jeda atau jadwal tertentu. Dan ada rangkaian latching. Di latching adalah rangkaian pengunci pada tombol start, kontraktor aktif, kemudian motor tetap hidup, dan ada tombol stop, dan ada putus, kemudian motor mati. Oke, yang pertama ada latching relay yang merupakan jenis relay elektromagnetik menggunakan mekanisme latching untuk mempertahankan posisi saklar setelah mendapat impuls listrik. Jadi relay ini memiliki dua kelompok kontak yang berbeda, satu untuk mengaktifkan dan satu untuk mempertahankan status relay. Latching relay digunakan dalam berbagai aplikasi industri seperti kontrol otomatisasi, kendali motor, dan sistem keamanan. Nah, ada flip-flop, yaitu salah satu bentuk latching yang paling umum digunakan dalam sirkuit digital. Jadi flip-flop memiliki dua keluaran, yaitu memiliki dua keluaran dan dua input. Jika input set diaktifkan, maka output key akan tetap berada pada logika 1 atau aktif, bahkan setelah input set dilepaskan. Dan jika input reset diaktifkan, maka output key akan tetap berada di logika 0 atau non-aktif. Dan di sini adalah contoh untuk kerjanya. Dan selanjutnya ada latching solenoid valve, digunakan untuk mengunci posisi katup secara otomatis setelah mendapatkan sinyal impuls listrik atau pneumatik. Jadi jenis katup ini digunakan dalam sistem pneumatik dan hidrolik untuk mengontrol aliran fluida dan gas.
Dan ada latching limit switch, merupakan jenis saklar batas yang memiliki mekanisme latching untuk mempertahankan posisi kontaknya setelah batas mencapai tertentu. Jadi mereka digunakan dalam banyak aplikasi industri untuk mendeteksi posisi atau posisi batas dalam mesin dan peralatan. Dan ada latching push button atau tombol latching, adalah jenis tombol yang dapat tetap berada dalam posisi tertentu setelah ditekan, digunakan dalam sistem kontrol dan otomatisasi untuk mengaktifkan atau mematikan. Kemudian ada latching power relays, adalah jenis relay yang digunakan untuk mengendalikan daya listrik dalam aplikasi industri, menggunakan mekanisme latching untuk mempertahankan posisi relay setelah impuls listrik diberikan. Terakhir ada magnetic latching contactors latching. Ini ada jadi ini adalah magnetic latching contactors, yaitu jenis perangkat elektronik yang digunakan untuk mengendalikan daya listrik dalam aplikasi industri, menggunakan magnet internal untuk mempertahankan posisi kontak setelah diberikan impuls listrik yang mengurangi konsumsi daya dan menghasilkan keandalan yang lebih tinggi. Selanjutnya di sini ada contoh dari rangkaian latching ya. Jadi pada gambar ini perlihatkan skema dasar untuk mengaktifkan sebuah relay atau kontraktor menggunakan tombol tekan push button. Jadi rangkaian terdiri dari sumber listrik fasa L dan netral, sebuah tombol start PB yang berjenis normally open, serta sebuah coil relay dengan terminal input A1 dan output A2. Prinsip kerjanya bermula dari arus listrik pada jalur L yang tertahan pada tombol start. Kemudian ketika tombol ditekan, sirkuit menjadi tertutup sehingga arus mengalir ke terminal A1. Dengan aliran listrik ini melewati lilitan kawat tembaga menuju terminal A2 dan kembali ke netral, yang menyebabkan inti besi di dalamnya berubah menjadi elektromagnet. Selanjutnya di sini ada rangkaian pengembangan dari sebelumnya ya, yaitu penambahan fitur self holding atau pengunci. Jadi pada skema ini terdapat sebuah kontak normally open milik relay yang dipasang secara paralel dengan tombol start PB. Jadi prinsip kerjanya sedikit berbeda. Ketika tombol start ditekan, arus mengalir ke coil A1 dan mengaktifkan relay. Saat relay aktif, kontak no akan terpasang paralel, ikut menutup atau terhubung. Dan hal yang paling penting saat tombol start dilepas, arus listrik tidak akan terputus karena kini arus memiliki jalur alternatif melewati kontak no relay dan untuk terus menyuplai coil. Dan akibatnya relay akan tetap menyala atau terkunci meskipun tombol pemicunya ini dilepas. Dan selanjutnya ada rangkaian kendali motor. Nah, perbedaan krusialnya dari skema sebelumnya adalah penambahan komponen stop PB berjenis normally closed yang dipasang secara seri di awal jalur fasa L. Jadi prinsip kerjanya dimulai dengan arus listrik yang mengalir melewati tombol stop, namun terhenti di tombol start. Ketika tombol start PB ditekan, arus ke terminal A1 mengaktifkan coil relay dan secara otomatis menutup kontak bantu no. Relay yang terpasang paralel sebagai pengunci. Saat tombol start dilepas, arus listrik berpindah melewati jalur kontak pengunci tersebut sehingga relay tetap aktif. Untuk mematikan sistem, tombol stop ditekan guna memutus aliran utama dari sumber listrik yang menyebabkan hilangnya kemagnetan pada koil dan membuat skema kontak kembali ke posisi awal. Selanjutnya ada rangkaian dual starter. Jadi dual adalah direct online starter dan alurnya dari sumber kemudian ke MCB, ke kontraktor, kemudian ke motor. Untuk tombol start dan stop untuk kontrol dan cocok untuk
kontrol kecil-kecilan kurang dari 5 HP. Nah, pada gambar ini menampilkan skema lengkap yang memisahkan antara rangkaian daya power circuit di sebelah kiri dan rangkaian kontrol atau kontrol circuit di sebelah kanan. Pada bagian rangkaian daya terlihat suplai listrik 3 fasa R, J, dan B, pengalir melewati komponen pengaman MCB 3 katup, yaitu Q dan kontak utama kontraktor K, dan lalu kemudian melewati overload relay atau L, dan sebelum akhirnya masuk ke motor induksi 3 fasa M. Untuk memutarnya, sementara itu rangkaian kontrol di sebelah kanan mengambil sumber listrik dari salah satu fasa garis biru yang diamankan oleh MCB 1 fasa, kemudian terhubung ke tombol start dan koil kontraktor K. Dan prinsip kerjanya adalah ketika tombol start pada rangkaian kontrol ditekan, arus listrik akan mengaktifkan koil atau K yang kemudian menjadi magnet dan menarik kontak utama K pada rangkaian daya hingga tertutup, sehingga arus 3 fasa dapat mengalir dan menjalankan motor. Dan skema ini menggambarkan penerapan bagaimana arus listrik pada rangkaian kontrol digunakan untuk mengendalikan arus besar pada beban motor. Jadi kesimpulannya adalah kontrol motor listrik penting di dunia industri, membuat motor lebih aman, efisien, dan mudah dikendalikan. Untuk komponen utama ada saklar, MCB, kontraktor, relay, overload, dan timer. Dan untuk rangkaiannya itu ada rangkaian latching, door starter, dan kita akan lanjutkan ke simulasi Gensimu. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan saya simulasikan rangkaian door starter menggunakan Gensimu. Yang pertama kita cari untuk 3 fasenya. Di sini yaitu power L1, L2, L3, dan M. Kemudian kita coba untuk posisinya, kita cari untuk groundnya. Kita cari untuk MCB 3 fase. Dan kita cari untuk kontaktor 3-nya. Dan kita cari untuk thermal relay-nya. Dan kita bukan juga motor 3 fasa. Dan kita hubungkan Jadi untuk rangkaian dayanya kemudian kita buat untuk rangkaian kontrolnya, dan kita gunakan lagi untuk MCB nya. Dan kita gunakan MC button mushroom.
kemudian kita simulasikan. Sini untuk MCB 3 voltnya kita nyalakan, MCB 1 voltnya kita nyalakan. Nah di sini ada indikator off. Nah menandakan motornya belum nyala. Kita coba tekan tombol start, maka motor akan menyala dan indikator on-nya akan nyala dan off-nya akan mati. Coba kita ubah fungsinya, maka akan mematikan listrik. Ketika kita tekan untuk startnya, maka akan mengubah dari NO ke NC untuk ke satunya. Ini kita bisa coba stopnya juga akan